Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita memasuki gerbangnya, memasuki hadirat Tuhan lebih lagi. Buka pintu hatimu untuk Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya, dan juga dengan kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari saudara, ingat kasih-Nya lebih lagi. Yes, kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan-Nya. Thank you Lord Jesus. Dan anugerah-Nya yang selamatkan kami. Selamatkanku. Oh, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari saudara, katakan yang sedap hatimu. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari saudara, katakan dengan segenap hatimu, kami takkan lupa Tuhan akan setiap kasih-Mu, akan setiap anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Anugerah-Nya Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Katakan ku takkan lupa Tuhan. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Oh,
kasih Allah pada kita. Oh Tuhan, mari saudara ingat kasih-Nya, ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, setiap anugerah-Nya. Mari saudara, buka pintu hatimu untuk engkau bermazmur bagi namanya. Oh, mari saudara, naikkan siap pujianmu, naikkan siap sembahmu. Haleluya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi saudara, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya Tuhan, kasih-Mu berlimpah bagi kami Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup setiap kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu, setia-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu selalu berlimpah bagi setiap kami semua Tuhan. Membuat kami selalu bersyukur, membuat kami selalu tertuju pada Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami ingin memuji nama-Mu. Dan kami ingin menyembah-Mu dan memuji-Mu lebih lagi dengan senap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap memuji Tuhan dengan senap hati, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati oleh kasih dan anugerahnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Wow, saya yakin percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dengan kasih dan setianya Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tanggal 21 Agustus 2022 ini dengan tema tujuan kasih-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu supaya kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Buat kita semakin tergantung penuh sama Tuhan, bergantung penuh dengan kasih-Nya. Bukan menjadi orang-orang independen dengan Tuhan, tapi menjadi orang-orang dependen yang bergantung penuh. Ayo cek sama-sama dalam diri siap kita, apakah kita terus menjadikan Yesus sebagai harapan kita, bergantung penuh sama Dia. Mari saudara, lebih lagi berikan salam kanan kiri, katakan tetap bergantung penuh sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan lagu yang luar biasa, bahwa tiada terukur kasih setia Tuhan bagi hidup siap kita. Berikan sorak-sorak yang paling meriah lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Ma. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, melebihi lautan.
melebihi lautan. Mari saudara, katakan jauh tinggi, tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih lebih keras lagi, katakan. Kurang kedengaran saudara, katakan kasih setiamu. Siap menari bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi, katakan kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, mari saudara, jiwa kami memuji, mulutku pun bersorak, bersorak memuji Engkau. Yesus, katakan ajaib, ajaibku, sama-sama lambaikan tanganmu saudara. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar. Sekali lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu terlebih besar Yesus. Haleluya. Lebih lagi saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Ma, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay, yo. Kami melangkah bersamamu Tuhan. I belong to you, I belong to you, you belong to me Lord. I surrender.
Terima kasih Tuhan, for your love, for your goodness Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari saudara katakan, You Lord a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You Lord a shield above me, everywhere, everywhere. Mari saudara. You Lord a shield above me, everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surround me, everywhere. Lebih lagi saudara. You promise me, you never leave. You promise me, I'll never forsake and I believe. Goodness and mercy follow me, surrounding me where I go. You promise me, yeah. You promise me, you never leave. You promise me, yeah. Never forsake and I believe. Goodness and mercy follow me, surrounding me where I go, where I go, where I go, where I go, everywhere that I go. Haleluya. Lebih lagi kan saudara-saudara yang paling mulia bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, lebih lagi kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Siapkan hatimu lebih lagi. Lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Sebab kasih Tuhan sungguhlah mempesona bagi hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, yes. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mempesona kami Yesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh Tuhan, katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona kami Tuhan, kasih-Mu Yesus, sepanjang hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat kasih-Nya Tuhan, yang selalu mempesona dalam hidup setiap kami, yang selalu bergairah bagi setiap kami Tuhan, untuk kami tetap terus Tuhan dalam panggilan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari siap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dengan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya boleh tangan-tangannya diberkati hari ini. Wow, saya yakin percaya semua merasakan berkat dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita semua yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan di tengah-tengah kita dan Dia terus bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kasih Allah memang tidak ada habis-habisnya untuk bisa diungkapkan. Apapun cara yang dipakai untuk mengungkapkannya. Kasih Allah begitu limpah, besar, kaya, dalam, luas dan tingginya tiada tertandingi dan tiada terukur juga nilainya. Meski demikian, namun terkadang kita masih bertanya, apakah Allah mengasihi saya? Dan bagaimana Ia mengasihi saya? Kapan Allah mengasihi saya? Kalau Allah mengasihi saya, mengapa hidup saya, kesehatan saya, ekonomi saya, pekerjaan saya, usaha saya dan lain-lainnya masih mengalami kesulitan ini dan itu? Nah, pertanyaan ini telah seringkali ditanyakan oleh mungkin tak terhitung banyaknya orang yang bertanya seperti ini. Mengapa bisa demikian? Karena apa? Karena manusia gagal dalam memahami Allah yang mengasihi dan dia salah dalam mengerti tentang kasih Allah. Manusia cenderung mengukur kasih Allah dengan berdasarkan selera dirinya yang telah tercemar oleh dosa. Kita mengukur kasih Allah dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif seperti kekayaan materi, kesehatan fisik, jabatan, kekuasaan, popularitas, dan lain-lain. Itulah selera kita dan itulah yang cenderung kita pakai untuk mengukur kasih Allah dalam hidup kita. Padahal kasih yang Allah nyatakan dan cara bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya pada dunia itu sangat bertolak belakang dengan cara dunia memahaminya. Kalau seseorang ditanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah wujud kasih Allah itu pada manusia? Umumnya mereka menjawab apa? Kasih Allah dinyatakan dengan pemeliharaannya terhadap manusia. Allah memberi kehidupan, Allah memberi matahari, udara, air, makanan, tumbuhan, hewan, dan segala sesuatunya di dunia ini untuk memelihara umat manusia. Itulah wujud kasih Allah. Nah, kalau dilihat-lihat jawaban itu memang benar Bapak Ibu, namun hanya bersifat umum. Mengapa? Karena semua pemberian itu adalah fasilitas yang memang disediakan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Tanpa itu manusia nggak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Dan pemeliharaan itu pun kalau kita lihat dari sekian jawaban yang itu hanyalah bersifat jasmani belaka. Nah, oleh karena itu minggu ini pesan Tuhan buat kita semua adalah tentang tujuan Allah mengasihi kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oleh karena itu, tema khotbah saya hari ini saya beri judul Tujuan Kasih-Nya. Ayat tema yang saya ambil dari tema khotbah saya ini dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara sekalian semuanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita semua yang mengasihi Tuhan, kita tahu manusia diciptakan Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud dan tujuan, ya, betul? Nah, Allah tidak menciptakan manusia itu tanpa ada artinya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, karena manusia itu sangat berarti dan sangat berharga bagi Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat. Bukan pekerjaan yang cemar, apalagi pekerjaan yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan Bapak Ibu, tapi pekerjaan yang baik. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanannya, pekerjaan yang baik. Ya, oleh karena itu
Paulus bahkan mengatakan apa? Bahwa pekerjaan baik itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya secara khusus bagi kita masing-masing. Itulah kasih-Nya yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Haleluya. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Ia menciptakan dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dikerjakan. Bukan untuk sekedar kita berpangku tangan atau menjadi pengangguran, ya. Jadi pengangguran rohani, bukan Bapak Ibu. Sebab itu kalau saat ini kita tidak tahu tujuan hidup kita, dan kita juga tidak memiliki sesuatu untuk yang bisa kita kerjakan, atau kita tidak ada sesuatu pelayanan yang kita kerjakan, maka berusahalah kita untuk berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin pasti ada sesuatu pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Amin. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi pengangguran rohani, ya. Apalagi nggak pelayanan. Kita harus sungguh-sungguh pelayanan. Jangan jadikan pandemi jadi alasan, Bapak Ibu. Pandemi sudah 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih, ya. Apakah kita menunggu sampai pandemi selesai, maka kita baru mau pelayanan? Wow, itu salah satu prinsip yang salah, Bapak Ibu. Justru sekarang ini waktunya kita harus pelayanan sungguh-sungguh. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, ya. Nah, tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi kita. Jauh lebih besar daripada karir kita. Jauh lebih besar dari ambisi kita. Jauh lebih besar dari ketenangan pikiran. Bahkan lebih besar, dengar baik-baik, dari sekedar tujuan keluarga kita. Nah, oleh karena itu tujuan orang percaya itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena rencana Tuhan bagi kita adalah untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah tetapkan sebelumnya bagi kita. Ingat ini, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ingatlah pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Dalam terjemahan secara hurufiahnya, Bapak Ibu, kata hidup itu dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah berjalan, ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah supaya kita berjalan di dalamnya, berjalan di dalam rencana Allah, ya. Bukan hanya sekedar kita tahu harus berjalan dalam rencana Allah, tapi hidupi dan jalanilah rencana Allah itu. Jangan sekedar tahu doang, ya. Nah, berjalan di dalamnya itu artinya segala tingkah laku kita harus bercorak dan berwujud atas kasih Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita hidup ini didasari dengan kasih Allah, bukan karena kesombongan pribadi kita, bukan karena kekayaan harta kita, bukan karena kepandaian IQ kita, bukan Bapak Ibu. Tapi kita hidup ini didasari karena kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan kasih Allah yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat lebih jelas lagi mengenai tujuan kasih Allah bagi hidup kita. Nah, tujuan kasih Allah bagi hidup kita itu ada 3, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau bagikan hari ini. Sebenarnya banyak, tapi 3 bagian ini ada 3 bagian terbesar yang penting untuk kita tahu bahwa mengapa Allah mengasihi kita, apa tujuan kasih Allah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu bisa catat juga ya di rumah. Yang pertama, yaitu supaya kita tidak lagi terkurung dengan hukum-hukum manusia, hukum agamawi. Ya, itu yang pertama. Tujuannya
Kenapa Allah mengasihi kita? Yesus dengan kasih-Nya telah datang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita, supaya kita memiliki hubungan yang nyata, real. Dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Hubungan itulah yang Tuhan Yesus telah pulihkan di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita dibenarkan karena kita memiliki hubungan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan karena kerja keras atau perbuatan baik kita. Bukan ya. Karena pada dasarnya semua orang, ingat, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukanlah melakukan kewajiban-kewajiban agamawi. Ya. Tetapi kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya pikiran kita harus terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus biar terus memperbarui kita juga, supaya kita tidak terkurung dan terjebak dengan pikiran-pikiran agamawi. Ya. Jadi kita jadi orang Kristen bukan sekedar menjalankan agama Bapak Ibu. Tapi yang penting memiliki hubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya telah menebus kita supaya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Artinya kita diberikan kuasa untuk hidup menuruti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ya, tidak ada pilihan lain buat kita Bapak Ibu. Karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni kita dari dosa. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup mengampuni kita semua. Dari segala dosa kita, dari segala kesalahan kita. Oleh karena itu, kasihlah Dia dan lakukan perintah-Nya. Ya. Jadi, mengasihi Tuhan itu bukanlah sekedar kewajiban Bapak Ibu. Nah, dengar baik-baik ya, saya ulang kembali. Mengasihi Tuhan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, yang kedua sekarang, apa tujuan kasih Allah bagi kita? Yang kedua adalah supaya kita tidak lagi mencintai diri sendiri. Ya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika kita masih mencintai diri sendiri. Karena setiap orang yang mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri yang paling berat itu adalah tentang ego kita, keakuan kita. Itu sebabnya kita harus mengalami pembaruan budi pekerti, pikiran dan pengertian kita. Setiap hari pikiran dan pengertian kita harus diperbarui Bapak Ibu, untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Pada waktu kita lahir baru di dalam roh, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan, oleh kasih dan kuasa-Nya kita dimampukan, diberdayakan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Maka kita juga akan dikasihi oleh Bapa di surga. Sehingga kita mengalami persekutuan dengannya. Pada waktu kita mentaati perintah-Nya, maka bukan hanya berkat jasmani yang kita terima atau yang kita alami, tapi ada apa? Ada berkat yang lebih besar yang Bapa sediakan untuk kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, taat dulu, maka kasih karunia akan datang dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan pasti mengalir bagi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa tujuan kasih Allah itu bagi kita? Yang ketiga apa? Supaya kita memuji dan memuliakan Allah. Nah, ini juga gak kalah pentingnya Bapak Ibu. Ya. Ada satu gambaran yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12-13a. Dikatakan di situ bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Wow, luar biasa ya ayat ini.
Oleh karena itu saya mau katakan kasih Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu adalah tujuan kasih-Nya. Ya. Kasih Tuhan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dari apa? Dari memuji diri kita sendiri. Ya, sehingga kita bisa apa? Menikmati kemuliaan Tuhan selamanya. Ya. Kalau kita tahu tentang kasih Tuhan, maka kita tidak bisa menyombongkan diri kita, Bapak Ibu. Semuanya dari Tuhan. Manusia itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, apabila kita juga mengasihi sesama kita, itu berarti kita membantu mereka untuk menemukan kepuasan di dalam kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kasih sejati itu adalah membantu orang lain untuk menemukan kepuasan di dalam memuliakan Tuhan. Kasih apapun yang tujuannya, yaitu tujuan akhirnya itu hanya berpusat kepada diri manusia, itu adalah kasih yang menghancurkan. Karena kasih seperti itu tidak membimbing orang lain datang kepada Tuhan. Kasih itu harus berpusat kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau tidak, kasih seperti itu bukanlah kasih sejati. Karena kasih yang tidak berpusat kepada Tuhan akan membuat orang lain berada pada ketidakpastian akan tujuan akhir hidup mereka. Ya, oleh karena itu jangan kita lagi hidup menyombongkan diri kita. Itu malah akan bisa apa? Bisa menyesatkan banyak orang. Ya. Bisa membuat orang kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan bilang pada setiap kita adalah kita mau rendah hati, supaya banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sebagai orang Kristen, orang percaya untuk selalu bisa memahami tujuan kasih Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, berjalan di dalam rencana Allah. Tuhan mau setiap kita berjalan dalam rencananya dan memberitakan Injilnya, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kesimpulan khotbah saya hari ini, bahwa tujuan kasih Allah bagi kita itu ada 3. Yang pertama, supaya kita tidak lagi terkurung dengan hukum-hukum manusia atau hukum-hukum agamawi. Yang kedua, supaya kita tidak lagi mencintai diri kita sendiri. Dan yang ketiga, supaya kita memuji dan memuliakan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah kesimpulan khotbah saya hari ini tentang tujuan kasih Allah. Biarlah setiap kita mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kau bersama kami dan kami tahu Engkau selalu bersama dan terus menyertai kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena kami umat ciptaan-Mu, umat yang Kau kasihi, umat yang Kau hargai sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau terus sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Baik, kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa bagi persembahan kita hari ini.
Bapa kami yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan. Pakailah ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan ini dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau terus setia untuk kita memberi, baik itu persembahan persepuluhan maupun juga persembahan mingguan kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bentuk ketaatan kita dalam kita melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita sampai pada akhir ibadah kita, dan sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, yang memerdekakan hidup kami Bapa, sehingga kami mengerti akan tujuan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami selalu melibatkan Kau Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, pernikahan kami Tuhan. Juga dalam mendidik anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Bahkan dalam studi kuliah kami Tuhan, sekolah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati pelayanan kami di Gereja Kos Bogor ini, supaya kami boleh terus menjadi berkat dan hidup kami berdampak bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya juga buat jemaat-Mu Tuhan di gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga boleh bersungguh-sungguh hati Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, memenangkan jiwa dan memberikan lebih banyak orang lagi Tuhan bersama kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Kami serahkan juga untuk kota yang kami diami, biar Tuhan yang memberikan pemerintahan yang terbaik untuk kami bisa melaksanakan dan melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar Indonesia boleh terus semakin maju, semakin luar biasa lagi, dan Indonesia bisa mengatasi segala gangguan apapun juga. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan pemerintahan yang kuat Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ini. Dan kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, karena Indonesia juga akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan kami mau semua mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita terus beribadah setiap minggunya bersama dengan Gereja Kos Bogor, dan dapatkan banyak hal yang menguatkan kita untuk membawa kerohanian kita makin bertumbuh dewasa, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya.